Good evening, everybody. Is that my voice clear or can you hear clearly? Bisa dengar dengan jelas? Okay. Okay, good. Before that, I will call your name first to make sure how many students today. Uh, Mbak Anggun Miranti. Okay. Dewi Susanti. Okay. And then Elis Kusniati. No. Etik Nur Halimah. Okay. Yes. Iko Lindiani. Okay. Meliani. Halo Meliani. No Meliani. Meliani. Meliani, no, right? Okay. Muftia. Srimiarsi. Srimiarsi. No. Sulinda Minasari. Okay. Sunarmi. Yuli Arnani. No. Zela. Okay. Oh, okay then. So there are already 6 students tonight. So yeah. Okay. Before I continue, is there any questions? Ada pertanyaan sebelum kita mulai tentang modul sebelumnya? No? Of course no, because you don't read your book, right? Well, open your book, page 7.1 now. Okay. Mbak Anggun Miranti, can you help me to read what's the said in that book in page 7.1? Di halaman 7.1 apa yang dituliskan di situ? Okay. So the goals of this module, you students are supposed to be able to write your next plan for the future and then predict the situations and then make a poster. Ya, jadi ada 3 goals yang harus teman-teman bisa lakukan atau kerjakan setelah menyelesaikan modul ini, modul ke-7 ini. Okay? So now let's see what's actually we will learn tonight. Unit 1, page 7.2. Hello? Okay. Okay, can you see that there is a title, possibility and then probability? Sebelumnya, possibility sama probability ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kemungkinan. Okay. Okay, kalau Mbak Etik say that possibility, the percentage of the certainty, it's about 70%, but probability it's
Oke, jadi probability itu kemungkinan terjadinya lebih besar daripada possibility. Is that you mean? Okay, good. So here, yeah, as Mbak Etik said in our book, it's already written there that probability is to state something that about 90% the event or an activity will be happen, but possibility it's around 70%. So possibility and probability actually it's the models that used to show that we believe something is certain, probable or possible. And the common modal verbs that use to state the possibility and then the probability is the words like can, could, may, might, shall, should, will, would, and must. Nah, katanya kata modal verbs yang sering digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadinya sesuatu itu adalah seperti can, could, may, might, shall, should, will, would, and must. Nah, setiap kata ini ada juga perbedaannya ketika kita menggunakan. So we will see how we can use those modal verbs to state is that possibility or probability. Tapi ingat, kedua hal ini, possibility and probability, actually it has the same purpose. Itu sama tujuannya, yaitu untuk menyatakan kemungkinan terjadinya sesuatu. Hanya tadi seperti yang udah kita jelaskan, yang dijelaskan by Tik juga, hanya tingkat keyakinan kita terjadinya sesuatu itu aja yang berbeda. Kalau kita sudah sangat yakin, maka kita bisa menyebutkannya itu probability. Tapi kalau masih kurang yakin, so it can be said like possibility. Okay? So now let's see how we use those modal verbs. Okay, the first thing is about possibility. Nah, ini tentang possibility. It's about can. Ini the modal verbs can. They say here, can is used to state something that we believe is certain or probable. Jadi katanya, modal verb can itu digunakan untuk menyatakan suatu hal yang mungkin atau bisa terjadi. Jadi ini tingkat kemungkinan terjadinya itu hampir 100% atau 95% lah kita katakan. Dari mana kita bisa menyatakan hal itu? So let's see the examples. Dewi Susanti, can you please read the examples in that slide? And then? Okay. A car accident can happen under the heavy rain like now. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, kecelakaan mobil pasti terjadi dengan situasi yang hujan deras seperti sekarang ini katanya. Ini kira-kira kita setuju nggak dengan kalimat ini bahwa kalau hujan keras kecelakaan mobil pasti sering terjadi? Atau menurut teman-teman biasa aja, mau hujan deras, mau matahari bersinar terang, ya kecelakaan mah sering aja gitu, atau gimana? Exactly, yes, that's the point. Kalau dia hujan seperti Mbak Ike tadi katakan, tingkat kecelakaan itu lebih besar terjadi karena ya seperti tadi jalan licin, mungkin gegara hujan, jadi jarak pandang si pengemudi mungkin jadi terganggu begitu. Nah, so we use can here because the speaker atau si pembicara sangat yakin bahwa apa yang dikatakannya itu kemungkinan terjadi begitu. And then the last one, studying mathematics can always be boring. Ada nggak teman-teman yang pernah belajar matematika itu happy aja? Nah, benar. Kalau gurunya nggak masuk baru happy ya. Karena matematika itu kan
berhubungan dengan angka, menghitung, ya sudah pasti memang membosankan. Ya tidak untuk semua orang, kadang ada juga sih beberapa orang yang memang merasa ya matematika itu enjoy, tapi dari eh, sekian banyak, benar, maybe 1 out of 10, hanya 1 dari 10 orang mungkin ya yang mengatakan matematika itu nggak boring, tapi happy, enjoy gitu. So you use can when you want to state something that you are certainty, bahwa kamu yakin bahwa itu kemungkinan terjadi gitu, dan kemungkinan orang banyak juga setuju dengan apa yang kamu katakan. Oke, okay? And then when we use the negative can't or cannot, it's to show that something is impossible. Nah, kalau tadi can untuk menyatakan sesuatu yang pasti terjadi atau mungkin terjadi, itu dalam hal positif atau negatif? Yes, exactly. Nah, now it's the contrast, yang kebalikannya. Kalau kita menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau impossible, so we use can't or cannot. Nah, the examples in the slide. Oke, Mbak Elis Kusniati nggak ada tadi ya. Etik Nur Halimah. Uh-huh. Okay. Okay. So the party cannot be open soon, and then the dirt can be worse. Nah, ini dia si pembicara menyatakan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dan dia yakin itu. Mungkin di sini situasinya the party cannot be open soon. Pesta itu tidak bisa dimulai sesegera mungkin. Mungkin alasannya orang-orang belum pada datang, atau ada alasan lain mungkin yang mengakibatkan pesta itu pasti tidak akan dimulai lebih awal atau sesegera mungkin gitu. Yang kedua, the dirt can be washed. Kotoran itu tidak mungkin dibersihkan. Mungkin kotorannya udah iya membandel, udah terlalu parah, udah dipakai deterjen apapun, memang tidak bisa dibersihkan. Jadi si pembicara yakin benar bahwa itu memang impossible untuk dibersihkan gitu. Okay, for those two usage, untuk dua hal ini, penggunaan can untuk menyatakan possibility, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada? No. Okay, so before we go to next slide, is there somebody to help me to make one possibility by using modal verb can? Ada yang bisa bantu saya untuk buat satu contoh yang menyatakan possibility menggunakan modal verb can? Ayo. Ayo. Tadi katanya sudah clear, yang mananya yang clear? Kenapa banananya? Saya buat contoh. Eating ice cream must be a good reason in summer. Kira-kira, eating ice cream can be a good choice in summer. Apakah itu benar-benar possibility? Karena memang
panas panas matahari kan, ya kemungkinan itu pasti orang banyak makan es krim kan, dan kita pasti yakin itu karena orang nggak mungkin minum teh manis hangat kan di summer. Kecuali orang sakit. Can be a good choice. Yeah. you you just change the season, right? And then you change also the drinks. Okay, good. Yes, you change the condition and then you change also the drinks. Okay. Okay, thank you. Yeah, that's a good choice. So you use can when you want to state something that you are 90% uh, agree that the things or the event will be happen. Okay? Let's see the other slide. Yeah. They said also here that we use couldn't or could not to talk about the past. Nah, kalau tadi kita menggunakan can't atau cannot untuk menyatakan hal yang impossible, ini juga sama, but we use that in the past time. Jadi kalau kita untuk menyatakan sesuatu kemungkinan, probability yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu hal yang tidak mungkin terjadi, misalkan ada teman kita yang menceritakan sesuatu hal yang kita rasa itu nggak mungkin benar, dia itu hanya buat gosip misalkan, tapi dia ceritanya itu udah 2 minggu yang lalu, so we use couldn't or could not. Okay? Iko Lindiani ada tadi? Okay, can you read the examples? Mm-hmm. Okay. Do you understand what the sentence means? Uh-huh. Atau mungkin apa yang terjadi saat itu, yang sudah terjadi di masa lampau itu tidak benar-benar, iya, tidak benar-benar terjadi gitu kan. Mungkin ini mereka menyatakan sesuatu hal yang teman-temannya cerita, iya loh dia uh, sudah menikah misalkan. Terus teman-teman yang lain bilang, we knew it couldn't be true. Itu pasti nggak benar, itu pasti nggak mungkin terjadi gitu. Jadi mereka menyatakan sesuatu hal yang impossible, tapi kejadiannya itu yang sudah terjadi di masa lampau. Oke? Bisa bisa jadi ya. And then the second sentence, what does it mean? Yes. Iya. Jadi kita yakin benar bahwa dia itu mungkin minggu yang lalu mungkin dia bercerita dengan teman kita dan teman kita merasa sakit hati mungkin. Nah, terus kita katakan he was obviously joking karena kita yakin betul, kita tahu mungkin karakter daripada si lelaki ini. Dia pasti hanya bercanda, he couldn't be serious. Dia nggak pernah serius, dia pasti nggak serius ketika mengatakan hal itu. Mungkin seperti itu case-nya di contoh ini. Okay? So we use could not or couldn't to state something that it's impossible, but that thing it happened in the past. Okay? Okay? Okay. And then the next, we use the models could, might, and may to show that something is possible in the future but not certain. Nah, ini katanya kita menyatakan sesuatu hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang,
tapi belum terlalu yakin. Nah, contohnya ada di situ, your idea could be considered. And then the second sentence also, Jamie is sick, but he might come here. Nah, kalau di sini Jamie is sick, but he might come here. Apakah si pembicara ini yakin betul bahwa si James itu akan datang? Dari Kenapa tidak yakin datang? Benar, karena Jamesnya masih sakit. Jadi dia hanya memprediksi, ya kalau misalnya si Jamesnya sakitnya tidak terlalu parah, ya mungkin dia bisa datang gitu. Tapi ya kalau mungkin parah, dia mungkin ya nggak datang. Jadi it's around 50-50, you know. So he might come or he might not come. Dia hanya memprediksikan, tapi tidak terlalu yakin. Oke? Okay? Saya dengar ada suara kayak ribut kayak gitu. Apa karena mic saya atau gimana? Kayak ada bunyi-bunyi sesuatu gitu. Iya, atau suara saya atau mic saya, atau memang ada teman-teman yang lagi kerja sekarang atau gimana? Maksud saya kalau teman-teman memang lagi sedang melakukan sesuatu, mic-nya di mute aja, maksudnya dengar aja dulu gitu, supaya kita bisa melakukan kelasnya itu tidak terganggu. Karena saya nggak bisa dengar suara saya juga dengan jelas, dan nggak bisa dengar respon dari teman-teman gitu. Oke? Nanti kalau memang dirasa sudah cukup nyaman untuk ikut berpartisipasi, nah baru mic-nya di unmute, oke? Nah, terima kasih. So, before we go to next slide, any questions about this? No? Hello? Okay. There's no questions? Hello, 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 Taiwan. Just say if you don't have any questions, say no, miss, so we can continue. Or if you have questions, just say I have a question, miss. I don't understand this part, kind of that. Okay? Or maybe we want to say like, I need 5 minutes, miss, to understand again. So can you just wait 5 minutes, and then I can let you 5 minutes to think. But don't just keep silent, because I don't know whether you understand or not, okay? Okay? Keep silent has a lot meaning. Diam itu ada banyak artinya. Satu, kalian gak ngerti. Satu, yang kedua, kalian ketiduran. Halo?